Oke, di sini kita kehadiran Randy. Randy adalah keluarga dari korban ya. Randy, yang meninggal siapa? Kakak sepupu saya, Pak. Kakak sepupu. Kakak sepupu, ya. Kakak sepupu. Memang dekat sekali dengan Anda? Sangat dekat sekali. Ya. Dekat sekali. Oke, punya anak berapa itu? Baru satu dia. Baru satu usia? Usia 2 tahun. Usianya baru 2 tahun. Iya. Oke. Nah, pada saat meninggal kan lalu keluarga dari ayah datang ya? Iya. Sudah bicara baik-baik berarti ya? Sudah bicara baik-baik. Lalu gimana? Apa yang didapatkan dari Randy-nya sendiri dan keluarga? Maksudnya bukan hanya dari moral, tapi maksudnya gimana pembicaraan? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas kedatangan Mas Ahmad Dhani ke kediaman almarhum Nurmansyah. Ya, di sini saya bisa menilai bahwa itu merupakan bentuk wujud dari tanggung jawab Ahmad Dhani. Gitu. Tapi saya bisa melihat bahwa Ahmad Dhani juga merupakan korban. Jadi saya juga turut berempati dan turut prihatin atas musibah yang terjadi ini gitu. Kenapa Anda menganggap sebagai korban juga? Ya karena memang ini tragedi kecelakaan gitu loh Mas. Jadi semuanya dianggap korban gitu. Semua dianggap korban. Iya. Oke. Berarti tidak ada tuntutan lebih kepada Ahmad Dhani? Ya tidak ada sama sekali. Tidak ada tuntutan. Karena saya juga berempati terhadap musibah yang terjadi kepada beliau. Oh, berarti Anda puas dengan apa yang diberikan oleh Ahmad Dhani ke keluarga Anda? Puas karena dia sudah menunjukkan tanggung jawabnya kepada almarhum Nurmansyah. Oke. Apa saja yang diberikan? Ya sesuai dengan statement yang dia bilang, dia ingin membiayai anak-anak korban sampai jenjang perguruan tinggi, intinya sampai dewasa. Sampai dewasa. Ya. Oke. Itu ada hitam di atas putih, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Jadi sebenarnya kita bukan melihat puas atau tidak puas. Hukum itu kan tidak seperti itu. Hukum itu bicara adil. Artinya bagaimana ketika hukum ditegakkan, kita sama-sama menghargai hak-hak kita. Katakan Sidul, dia punya harga, punya hak untuk mendapatkan perlindungan, katakan dari Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak ataupun dari KPAI. Yang kedua, dari pihak korban juga tentunya, ini kebetulan anak juga ya. Harusnya saya coba meminta kepada KPAI atau Bang Aris juga, anak-anak ini perlu diterapi secara psikologis, gitu loh. Melihat pemberitaan yang begitu luas, gitu, supaya sama-sama berjalan karena dikorbankan dalam hal ini ya, anak-anak yang terutama yang di bawah umur, ada yang satu keluarga 4 orang itu sudah jadi yatim, kemudian ada juga yang yatim jadi yatim piatu, dan ini menjadi perhatian sesungguhnya ke sana. Kalau masalah penegakan hukum, itu urusan polisi. Itu kita serahkan seluruhnya kepada mekanisme yang ada. Yang ada. Polisi. Tapi begini Pak, saya kan bicaranya, saya ngerti ini bukan puas apa tidak puas, tapi anggap saja kalau misalnya saya keluarga korban ya, kan saya tidak ngerti hukum nih ceritanya. Saya nggak puas nih ceritanya nih. Secara bodohnya saya nggak puas. Saya bisa tidak menuntut lebih. Sekarang begini, kita harus bisa membedakan. Ini ada tindak pidana murni, ada delik aduan. Kan itu. Kalau delik aduan bicara kita bisa punya lapor sesuatu karena saya merasa dirugikan, kan itu. Kalau ini kan tindak pidana murni yang dilakukan, negara lah yang punya kewenangan karena kecelakaan tersebut. Iya, kecuali ya kan ini berdasarkan perjanjian atau apa, misalkan oke, kamu stuntman blak mati, bisa tuntut jelas atau pembunuhan dan sebagainya gitu ya. Loh. Nah kemudian kalau ini masalah ini kan sudah masuk ke ranah domainnya negara dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan agung, nanti kejaksaan dalam hal menyidik dan menuntut, itu kita serahkan pada negara itu lagi. Betul. Jadi harus bisa, kita juga harus memberikan pembelajaran dan apa fungsi pengacara di sini, kan begitu. Apakah cuman mencari aji mumpung atau apa, tidak. Tapi bagaimana kita mampu meluruskan sesuatu yang ada, memberikan hak-hak mereka, kan itu. Memperhatikan kalau memang ada pengacara di sana, tentunya proses hukum ini tidak kanan kiri. Fokus. Ya lebih mengerti lah karena ada yang membantu untuk menjalani hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Pak, tapi saya mau tanya juga nih, sekarang secara hukuman terhadap tersangka lah, kita anggap tersangka. Sebenarnya yang menurut Anda pantas itu seperti apa? Iya, ya ini momentum ya, saya katakan ini momentum untuk penegakan hukum bagi anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban terhadap situasi ini.
Oleh karena itu ini momentum untuk menggunakan pendekatan diversi namanya, khusus untuk anak. Diversi itu adalah menyelesaikan tidak pidana, masalah pidana di luar lingkup pidanaan, ya. Artinya bisa diselesaikan di luar jalur hukum itu. Itu diversi yang bisa digunakan oleh polisi karena polisi mempunyai hak diskresi. Dalam konteks ini itu bisa digunakan sehingga ini momentum alangkah baiknya digunakan dengan selain dari pendekatan diversi, tetapi pendekatan restorasi namanya. Merestorasi melibatkan keluarga korban tadi syaratnya tadi kan ada syarat-syaratnya. Keluarga korban sudah menerima keadaan ini dan tidak menuntut dan sebagainya. Lalu kemudian orang yang dianggap bersalah tadi sudah membuka diri untuk memberikan tanggung jawabnya. Inilah proses restorasi itu. Itu artinya ya bahwa pendekatan-pendekatan yang perspektif perlindungan anaknya itu harus ditegakkan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan sejak awal dikatakan bahwa itu tersangka. Memang tentu tersangka itu belum tentu bersalah karena pengadilan lah yang akan memutuskan itu. Tapi ini menurut saya terburu-buru karena apa? Karena saksi korbannya pun dalam keadaan belum baik, ya, dalam kondisi tidak baik. Karena ketika itu ditetapkan sebagai tersangka, maka proses selanjutnya adalah keterangan saksi, memeriksa keterangan saksi ayah dan ibunya, bahkan saksi korban. Tapi ketika saksi korban dalam keadaan tidak sehat, maka pertanyaan adalah apakah ini tidak terburu-buru? Tapi di satu sisi saya bisa mengerti mengapa ini terburu-buru karena masyarakat dan sebagainya. karena untuk merespon masyarakat jangan sampai kasus ini menguap seperti kasus anaknya pejabat tinggi beberapa waktu lalu. Ada memang ya Pak? Oh ada. Oh saya baru tahu soalnya. Nah ini menurut saya yang harus kita lakukan. Pendekatan restorasi itu yang penting sekarang dalam konteks anak. Karena ini banyak sekali sekarang kelalaian orang tua. Jadi kalau misalnya, ya tadi seperti semula segmen pertama tadi saya katakan, kalau memang orang tuanya mengetahui anak pada saat permisi dari rumah menyetir, padahal pada orang tua tahu bahwa anak ini tidak diperbolehkan untuk menyetir. Lalu orang yang ditemui kemudian ketika anak itu pulang jam 00 kemudian membiarkan, maka ini sebenarnya ada masuk dalam kategori kelalaian. Itu yang saya katakan, orang tua harus mengakui ini kelalaian. Oke, Pak, tapi begini, sekarang kalau pertanyaan saya, seandainya anggap saja bahwa anak ini dinyatakan oleh pemerintah atau kepolisian bersalah dan dihukum selama 6 tahun penjara, misalnya, apakah Anda dari hak asasi anak, hak pelindungan anak akan membela anak tersebut supaya tidak dipidana? Pasti. Jadi bukan soal tidak dipidananya, ya, tetapi harus memberikan perlindungan dari proses perkara pidana yang disangkakan. Artinya mulai dari proses pemeriksaan dari polisi harus tertutup dari semua media. Anaknya wajib didamping oleh penasihat hukum, minimal orang tuanya. Mungkin juga psikolog ketika anak itu misalnya belum bisa memberi keterangan yang pasti. Itu harus didampingi sampai kepada penuntutan. Itu di luar hukuman yang terjadi ya? Ya, itu bentuk perlindungannya. Bentuk perlindungannya ya? Nah, yang menentukan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah adalah bukan proses itu, tapi hakim. Maka ada proses-proses itu. Disitulah fungsi Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan itu supaya anak itu betul-betul menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Itulah yang saya katakan tadi, lebih mengedepankan edukasi dari efek jerak. Karena itu selalu saya katakan bahwa anak tidak dikenal di dalam hukum di Indonesia. Ketika anak melakukan perbuatan melawan hukum harus digantikan oleh orang tua atau tanggung renteng pidana. Tidak dikenal. Perbuatan itu yang dihukum. Maka oleh karena itu tanggung jawab orang tua pasti, walaupun tidak terlibat secara langsung. Jadi kalau seandainya ada kasus pemerkosaan oleh anak kecil, ya tetapi itu tanggung jawab orang tua karena dia bagaimana anak itu sampai bisa melakukan tindakan-tindakan. Apakah Anda tetap akan menjalankan perlindungan anak? Perlindungan dalam saksi korban maupun pelaku itu bentuknya. Tapi perlindungannya adalah bukan berarti kita membela tindak pidananya. Oke, hanya prosesnya supaya mengedepankan kepentingan terbaik anak karena dia punya peluang untuk berubah. Punya peluang untuk berubah begitu ya. Tapi di sini orang tua tetap bertanggung jawab. Iya, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyatakan kita sebagai orang tua, apapun perbuatan anak kita wajib bertanggung jawab. Itu kuncinya. Wajib bertanggung jawab apapun perbuatan anak kita ya. Iya, karena dunia anak adalah dunia meniru apa yang ada di sekitarnya. Kalau Bung Deddy mengajarkan kekerasan, maka anak akan mengadaptasi bahwa kekerasan itu hal biasa dalam keluarga Deddy. Oke, tetapi kalau kita apa bentuk tanggung jawab orang tuanya? Karena kita mengajarkan yang tidak baik. Kalau tidak, maksudnya orang tuanya bisa dituntut? Bisa dalam hal itu karena dia lalai dan tidak memberikan pelajaran atau pengetahuan yang kalau baik. Sekarang misalnya ada pembunuhan, anak kecil membunuh seseorang, apakah orang tuanya bisa dituntut? Sekarang gini, lebih kepada penyidik
mau nggak dia melakukan pengembangan daripada perkara. Tapi bisa tidak? Secara undang-undang di perlindungan anak jelas ada gitu loh. Sekarang pertanyaannya mau tidak, itu aja. Kalau mau bisa. Ya penyidik silahkan. Karena gini loh, mekanisme hukum kita ini kan ada yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian ketika memang kebijakan itu siapa yang melaksanakan? Itu siapa yang dan siapa yang mau menuntutnya kan? Oke, tapi saya tanya Anda sebagai pengacara, apakah menurut Anda seandainya ada kasus pembunuhan ya, apakah menurut Anda orang tuanya juga wajib untuk patut untuk dituntut? Secara hukum, kalau saya katakan kalau memang ada undang-undang yang mengatur itu, jalankan. Tapi kalau secara turut serta, ya, tapi pidananya tidak bisa tergantikan bahwa seolah-olah dia ikut. Tapi kalau turut serta merencanakan pembunuhan orang tuanya, itu pidana. Ya, kalau tidak? Kalau tidak, tanggung jawab sebagai bukan tanggung jawab pidana. Hanya moral saja? Iya. Oh, oke. Mengapa anak sampai membunuh berarti ada sesuatu yang salah dalam lingkungan keluarga, pendidikan. Nah, menurut Anda Pak, apa pembelajaran yang bisa kita ambil nih untuk masyarakat sebenarnya apa sih yang didapat dari kejadian ini? Pertama harus introspeksi diri kita semua, bukan hanya pada masalah yang sekarang ini. Introspeksinya adalah jangan memberikan sesuatu hadiah apapun kepada anak atas dasar keinginan anak. Tetapi berikanlah atas dasar kebutuhan anak. Sehingga dialog partisipatifnya itu muncul. Beda tuh ya, keinginan dan kebutuhan beda tuh ya? Oh sangat-sangat beda. Keinginan seperti yang saya analogi tadi. Minta hadiah pisau. Minta hadiah helikopter. Minta hadiah gadget padahal dia umur 4 tahun. Apakah itu realistis atau tidak? Jadi artinya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan memberikan atas dasar keinginan anak tersebut. Oke. Ya. Baik, bagus sekali ya memberikan sesuatu atas kebutuhan anak. Jadi kita harus lihat dulu bahwa apakah anak ini benar-benar butuh apa yang diinginkan ya. Bukan ingin, kalau ingin nggak ada habisnya. Kalau ingin nggak ada habisnya. Yang lebih penting lagi Mas Dedi sebenarnya dari Kenapa? permasalahan ini ya. Ada yang sangat penting di luar nih dalam konteks kita sebagai penegak hukum bahwa perhatikan kasus yang serupa yang melibatkan anak-anak tentunya di daerah-daerah yang tidak diperhatikan. Ya. Ini menjadi contoh. Dan ini terutama teman-teman pengacara di daerah, bahwasanya ini menjadi sebuah contoh ketika memang ada penegakan hukum yang agak melenceng karena korbannya anak kecil, ketika dia dibilang tidak mampu, keluarga tidak di bawah ekonomi, itu harus benar-benar diperhatikan dan polisi harus bisa menjadi contoh lah ini semua. Oke. Terima kasih Anda bertiga, Pak Arief, Pak Ramdam, Kenny, terima kasih banyak sudah ada di sini dan mungkin bisa memberikan wacana sedikit ke masyarakat bahwa apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana orang tua sebenarnya tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya. Dan intinya adalah ingat bahwa tadi sudah dikatakan juga oleh Bapak ya bahwa berikanlah yang dibutuhkan tapi bukan yang diinginkan. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.